Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia terbesarnya kepada kita, yaitu iman dan Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang teguh menjalankan sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Semoga kita berada termasuk di dalamnya. Amin. Iwafillah, hari ini adalah hari Kamis malam, merupakan hari yang kita tunggu-tunggu insya Allah. Selain hari raya sebagai seorang muslim, selama 3 bulan terakhir kita laksanakan kajian rutin setiap Kamis malam. Dan hari ini berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya, bahwa di sela pembahasan kitab usul salasah akan diselingi dengan pembahasan materi tematik setiap bulannya. Sesuai yang diinformasikan via media publikasi, insya Allah hari ini yang akan kita bahas adalah tema nasihat-nasihat Rasulullah tentang berkeluarga. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Hamdi Al-Bakri, Hafizahullah Ta'ala. Seperti biasa, kajian akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi dari Ustadz. Insya Allah nanti kita akan sampai pukul 20.40, yang dilanjutkan ke sesi 2, yaitu sesi tanya-jawab. Silakan dapat dipersiapkan pertanyaan terbaiknya, baik menggunakan fitur raise hand, bertanya langsung, atau menggunakan kolom chat box. Sebelum kita mulai sesi pertama, Ana ingin menjelaskan adab-adab di majelis ilmu. Yang pertama, bismillah, mari kita luruskan niat, ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita ikat ilmu dengan mencatat. Yang ketiga, dimohon untuk mematikan audio untuk menjaga ketenangan selama kajian berlangsung. Kecuali nanti untuk mengajukan pertanyaan ya. Yang terakhir, khusus ikhwan, untuk menghidupkan videonya supaya kita saling mengenal, harapannya bisa memperkuat ukhuwah dan agar lebih terasa kebersamaannya duduk di majelis ilmu ini. Demikian yang dapat Ana sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan. Ustadz Hamdi, tafadhol masykurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan keikhlasan dalam amal ibadah ini sehingga kita pun bisa mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang akan kita bicarakan bersama pada kesempatan kali ini adalah tema tentang keluarga dengan judul nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang berkeluarga. Tema ini akan menarik khususnya bagi ikhwan sekalian yang sudah menikah, kemudian juga untuk para akhwat yang sudah menikah, bahkan yang belum menikah pun bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang akan disampaikan. Dan yang akan Ana jadikan panduan untuk kajian kali ini adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang suami dan istri. Sehingga
pada kesempatan kali ini, Ana sudah menyiapkan 11 hadis yang seluruhnya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW berisi tentang nasihat. Terkadang hadisnya adalah nasihat untuk seorang suami, terkadang hadisnya adalah nasihat untuk seorang istri, dan terkadang hadis tersebut berupa nasihat untuk suami dan istri. Maka Ana ingin sekali menyebarkan satu pemahaman bahwa agama Islam adalah solusi untuk kehidupan setiap muslim. Bahwa agama Islam adalah solusi dalam kehidupan setiap muslim. Dalam perkara apapun. Kita harus yakin, kita harus beriman dengan sebenar-benarnya bahwa kalau kita ikuti ajaran Allah, kalau kita ikuti ajaran Rasulullah, kita pasti beruntung. Kita sekarang, dalam segala aspek, ya, misalnya dalam mendidik anak, kita sering baca buku, ya buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang ahli dalam urusan pendidikan anak, ya kan. Kemudian ketika kita mau bicara tentang keluarga misalnya, ya, seringkali kita konsultasi dengan psikolog misalnya, yang mereka mengetahui tentang permasalahan seorang suami atau permasalahan seorang istri, ya. Maka itu semua adalah satu hal yang baik, nggak masalah. Kita boleh bertanya tentang sesuatu kepada ahlinya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur banyak aspek dalam kehidupan kita, banyak sekali. Ya. Sehingga dalam suatu kesempatan pernah seorang musyrik, orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, datang kepada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Kemudian orang musyrik ini mengatakan, wahai Salman, allamakum nabiyakum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Kami mendengar bahwa nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai ketika kalian buang hajat, kalian dikasih ilmu, diajarkan. Ya. Seakan-akan orang musyrik ini mau menghina kaum muslimin. Ya. Dia bilang, kalian mau buang hajat aja pakai diajarin. Ya, seakan-akan mereka mengatakan demikian. Maka Salman Al-Farisi memandang hal ini dengan pandangan yang beda. Ya, dia mengatakan ajal, betul. Nabi SAW, ya, allamana kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi telah mengajarkan kita segala sesuatu sampai buang hajat sekalipun. Maka Nabi melarang kita untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Nabi SAW melarang kita untuk menggunakan tangan kanan. Nabi SAW kalau mengajarkan kita kalau beristijmar, jumlahnya adalah 3. Istijmar maksudnya dengan benda padat, ya. Membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan benda padat. Kalau istinja itu dengan air, pakai istijmar dengan benda padat. Nah, kalau pakai benda padat, kata Salman itu harus 3 minimal. Al-muhim maksudnya adalah Salman di sini mau menjelaskan bahwa kita urusan yang remeh saja diajarkan, apalagi urusan-urusan besar. Apalagi urusannya tentang bernegara misalnya, diajarkan oleh Islam. Berpolitik, diajarkan oleh Islam. Berkeluarga, juga diajarkan oleh Islam. Bagaimana kita cara berkeluarga yang baik, bagaimana kita menjadi suami yang baik, bagaimana kita menjadi istri yang baik. Ya. Ketika misalnya seorang istri punya masalah sama suaminya atau sebaliknya, maka apa solusinya? Nabi SAW secara gamblang mengajarkan kepada kita hal-hal ini. Terkadang Nabi SAW mengajarkannya dengan mengucapkan sebuah hadis, dan terkadang Nabi SAW ya mengajarkan kepada kita dengan perbuatan-perbuatannya. Sehingga Aisyah misalnya bercerita tentang Nabi Muhammad di rumahnya, atau istri Nabi yang lain bercerita bagaimana Nabi SAW memperlakukan istri-istri mereka. Maka di situ ada pelajaran yang sangat besar pada sosok Nabi Muhammad SAW dalam berkeluarga. Dan tidak ada seseorang yang memiliki kesempurnaan dalam berkeluarga melebihi Rasulullah SAW. Allah ya ikhwan, antum silahkan baca ya, bagaimana Nabi SAW berkeluarga, bagaimana Nabi SAW ya, berakhlak dengan istri-istrinya. Maka kita akan mendapatkan satu hal yang nggak masuk akal. Oleh karena itu, Al-Imamul Baihaqi, beliau punya kitab yang berjudul Dalailun Nubuwah.
Dalailun nubuwah artinya tanda-tanda kenabian. Ya. Sehingga Imam Al-Baihaqi di dalam kitab ini beliau menyebutkan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya membelah bulan, kemudian keluar air dari jari jemarinya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membelah batu yang sangat besar, ya, dan yang lainnya. Al-Quran jelas itu adalah mukjizat terbesar. Kemudian Nabi juga pernah mencekik setan, ya, yang sedang ada di masjid. Baik, sampai kata Nabi SAW, aku mencekiknya sehingga aku merasakan dinginnya air liur setan tersebut. Itu di antara mukjizat Nabi SAW. Dan di antara mukjizat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya ini adalah mukjizat akhlak. Untuk bisa bayangkan. Beliau menyatakan bahwa akhlak Nabi ini mukjizat. Kenapa? Karena ini nggak ada yang bisa melakukannya. Karena saking hebatnya, karena saking sempurnanya akhlak Nabi, beliau berpendapat bahwa akhlak Nabi adalah mukjizat. Anak kasih satu contoh ya untuk antum semua. Akhlak Nabi yang nggak bisa ditiru. Dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan satu kali pun dalam seumur hidupnya. Antum bayangkan, Nabi tidak pernah mencela makanan satu kali pun dalam hidupnya, kata Aisyah. Konteks mencela di dalam hadis ini itu aba. Aba itu artinya menyebutkan aib. Menyebutkan aib makanan itu Nabi nggak pernah. Ya, sebagian ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan maksud dari Nabi SAW tidak pernah menyebutkan aib makanan adalah Nabi tidak pernah mengatakan bahwa makanan ini keasinan atau terlalu manis atau terlalu asam. Antum bayangkan, ada di antara kita yang bisa melakukan hal tersebut? Nggak pernah mengatakan makanan ini, seperti itu, maksudnya mengkritisi makanan. Justru sebaliknya, kita paling hebat dalam mengkritisi makanan-makanan. Al-muhim intinya adalah bahwa ini contoh ya, bahwa Nabi SAW memiliki akhlak yang luar biasa, ikhwan, sehingga kita sangat patut untuk mempelajari sedetail mungkin apa yang Nabi SAW lakukan dalam keseharian beliau. Sangat berhak untuk kita keluarkan effort kita untuk mempelajari itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi SAW itu terdapat contoh yang baik bagi kalian. Ya. Nabi SAW, beliau adalah sosok yang menjalankan agama secara sempurna. Beliau adalah Rasul, utusan Allah, tapi beliau juga manusia. Beliau mendapatkan wahyu, tapi beliau menikah sama wanita. Beliau didatangi oleh Jibril, pergi ke langit ke-7. Akan tapi beliau juga punya teman-teman, beliau juga punya sahabat, beliau punya tetangga. Ya, sehingga beliau adalah manusia biasa yang berlaku sebagaimana kita berlaku. Ya, bagaimana kita punya suami, kita punya istri misalnya, Taib, dan akhwat, maka Nabi SAW pun demikian. Ya, beliau hidup sebagaimana kita hidup. Ya, oleh karena itu, yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah 11 hadis yang berkaitan tentang suami istri. Ya, silahkan antum catat hadisnya, semoga bermanfaat. Hadis yang pertama. Hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Husain ibnu Mihsan. Hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Husain ibnu Mihsan. Beliau bercerita, ya, anna ammatan lahu atat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fafaraghat min hajatiha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh pamannya Husain atau bibinya Husain. Bibinya Husain mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu urusan, kemudian dia pun bertanya kepada Nabi, ya. Setelah selesai urusan tersebut, maka Nabi SAW bertanya kepada wanita ini, bibinya Husain. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Ya, maksudnya Nabi SAW ingin memberikan sebuah nasihat. Maka wanita ini mengatakan, "Na'am, iya, aku punya suami." Maka Nabi SAW pun mengatakan,
kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kemudian wanita itu mengatakan, qalat ma'aluh illa ma ajiztu anhu. Aku selalu berusaha untuk memenuhi hak-haknya. Aku selalu berusaha untuk memenuhi hak-haknya, kecuali hal-hal yang aku tidak bisa lakukan. Maka aku tidak melakukannya. Ini yang dikatakan oleh wanita tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu nasihat emas, ya kawan. Dan ini adalah nasihat untuk para akhwat, untuk para istri, atau calon istri yang mau menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fanzuri aina anti minhu, innama huwa jannatuki aw naruki." Perhatikanlah suamimu, karena sesungguhnya dia adalah surga atau nerakamu. Ini adalah hadis yang pertama. Dan hadis ini, ikhwan, ditunjukkan untuk para akhwat, ditunjukkan untuk para wanita, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Yang sudah menikah, pahami baik-baik hadis ini. Begitu juga yang belum menikah, jadikan ini sebagai pedoman, sebagai bekal untuk masa depan nanti. Nabi SAW mengatakan, "Fanzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki." Perhatikanlah sikapmu terhadapnya. Sesungguhnya dia adalah surga atau nerakamu. Hadis ini, ikhwan, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini, ikhwan, kata para ulama, maksudnya adalah bahwa seorang suami itu bisa menjadi sebab istrinya masuk surga, atau bisa jadi si suami ini menjadi sebab istrinya masuk neraka. Maksud sebab di sini bukan berarti suaminya menjerumuskan istrinya ke neraka atau menjadikan sebab dia yang mengajak istrinya ke surga, bukan. Akan tapi sikap si istri tersebut dalam melayani suami itu akan menjadi tolak ukur apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau wanita ini taat kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya, melayani suaminya dengan baik, maka insya Allah dengan izin Allah, sambil tentunya dia menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, maka akan mudah baginya untuk masuk surga. Akan mudah. Dan sebaliknya, jika ada wanita yang membangkang kepada suaminya, dia nggak mau taat sama suaminya, diperintahkan untuk ini, diminta untuk ini, serba nggak mau, kemudian suka pertama. Itu yang kita garis bawahi adalah sabda Nabi, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Ya, perlihatkanlah sikapmu terhadap suamimu, sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Kemudian, hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abi Aufa, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abi Aufa. Beliau bercerita. Perhatikan hadis ini baik-baik. Lamma qadima Mu'adzun min asy-Syam sajada lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Mu'adz bin Jabal melakukan pepergian ke Syam. Negeri Syam itu zaman sekarang adalah kumpulan dari negara-negara seperti Suriah, Palestina, Yordania, ya. Maka itu adalah negeri Syam dahulu. Baik. Maka ketika pulang dari Syam sampai di Madinah, Mu'adz bin Jabal sujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Ya. Nabi pun mengatakan, "Mahadza ya Mu'adz? Apa-apaan ini wahai Mu'adz?" Maka Mu'adz mengatakan, "Ataitu Syam, fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim, fawadittu fi nafsi an naf'ala dzalika bik." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pergi ke Syam, kemudian aku melihat masyarakat Syam, mereka sujud
kepada pemuka-pemuka agama mereka. Ya, mereka sujud kepada pemuka-pemuka agama mereka. Maka hatiku berkata, sesungguhnya hal ini seharusnya kita lakukan kepada Rasulullah. Sesungguhnya hal ini kita lakukan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu lebih berhak untuk diberikan penghormatan daripada pemuka-pemuka agamanya Nasrani dan Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perhatikan hadis ini baik-baik. Ini yang menjadi tema kita. Rasul mengatakan, "Fala taf'alu." Jangan kalian melakukan ini. Jangan. Wahai Mu'adz, jangan engkau berbuat seperti ini. Nabi mengingkari sujudnya Mu'adz kepada Rasulullah. Karena kita mengetahui bahwa sujud kepada selain Allah itu adalah merupakan sebuah kesyirikan. Ya, sujud adalah ibadah. Dan seluruh ibadah hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sebuah ibadah yang dilakukan untuk selain Allah, maka ini disebut dengan kesyirikan. Maka Nabi mengatakan, la taf'alu, jangan kau lakukan hal demikian. Jangan kalian melakukannya. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika aku diharuskan untuk memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada siapa? Kepada suaminya. Maka hadis ini hadis yang sangat tegas yang Nabi SAW tujukan untuk siapa? Untuk para akhwat, untuk para istri, untuk para wanita. Ya, bisa dibayangkan betapa suami ini memiliki kedudukan yang besar. Betapa suami ini memiliki kedudukan yang besar di hadapan para istrinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum seperti ini, ya, menjadikan suami itu mulia di hadapan istrinya, kecuali atas dasar hikmah dan kebijaksanaan yang maha luas, yang maha hebat, yang maha sempurna. Maka di hadis kedua ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwa wanita memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, suami adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan terbesar dari istrinya. Sebelum seorang wanita itu menikah, maka dia diwajibkan untuk birrul walidain. Dia diwajibkan untuk hormat, taat kepada kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya adalah orang yang paling wajib untuk ditaati oleh si wanita tersebut. Ketika dia menikah, birrul walidainnya tetap diwajibkan. Ya, birrul walidainnya, baik kepada kedua orang tua tetap diwajibkan. Akan tetapi di situ ada peralihan hak. Yang tadinya kedua orang tua adalah orang yang memiliki hak terbesar dalam kehidupan seorang wanita. Ketika dia menikah, hak itu berpindah. Yang tadinya untuk kedua orang tuanya, berpindah kepada siapa? Kepada suami. Kepada suami. Suaminya yang paling berhak untuk wanita tersebut. Apa kata suaminya? Dia harus taat. Selagi itu bukan maksiat. Ya, selagi itu bukan maksiat. Ini satu hal yang penting juga untuk disebutkan. Bahwa ketaatan istri kepada suaminya itu bukan ketaatan secara mutlak. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan ketaatan manusia kepada manusia yang lain secara mutlak kecuali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada Rasulullah kita taat secara mutlak. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, kita sami'na wa ata'na. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas panjang lebar pada pekan yang lalu, bahwa kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar kemudian taat langsung kepada Nabi SAW. Tapi kalau kepada manusia, maka kita lihat. Kalau itu adalah maksiat, maka kita nggak boleh melakukannya. Ya, jadi para wanita, para akhwat, para istri, nggak boleh taat sama suaminya dalam hal bermaksiat kepada Allah.
Tapi dalam hal-hal keduniaan, dalam hal-hal yang mubah, ya, suaminya minta bikinin ini, minta bikinin itu, suaminya minta pergi ke sini, minta pergi ke situ, minta ditemani misalnya, atau suaminya ingin kerja keluar kota sehingga harus pindah misalnya rumahnya, ya, hal-hal yang seperti ini, maka si istri wajib untuk taat kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin para wanita. Ya. Ini bukan berarti kemudian si wanita ini nggak boleh kasih saran, nggak boleh kasih ide, nggak boleh misalnya tanya ke suaminya kenapa begini, kenapa begitu. Ini nggak masalah. Boleh diskusi sama suami istri, boleh. Nggak masalah. Akan tapi keputusan akhir ada di tangan suami. Keputusan akhir ada di tangan suami. Dan dia yang berhak untuk menentukan, dan istri wajib untuk taat kepada suami. Sehingga suami memiliki kedudukan yang sangat besar. Dan hadis-hadis yang berkaitan tentang ini sangat banyak, ya kawan. Sangat banyak. Karena menemukan sekitar yang Anda temukan ya dalam beberapa hari ini, Anda coba searching ya, dan lihat-lihat di buku-buku yang berkaitan dengan hal ini, ada sangat banyak sekali. Ya, puluhan hadis, wallahu a'lam mungkin sampai ratusan yang berkaitan tentang hal ini. Akan tapi Anda pilihkan sedikit, ya, semoga ini bisa mewakili hadis-hadis yang lain. Baik, sehingga ya, yang tadinya wanita itu taat kepada orang tuanya, maka ketika dia menikah, ketaatan terbesar yang harus dia lakukan adalah untuk suaminya. Ya, untuk suaminya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ya, pernah ditanya tentang wanita yang dibutuhkan oleh suaminya dan dibutuhkan juga oleh ibunya. Dibutuhkan oleh suaminya dan dibutuhkan oleh ibunya. Dan ibunya dalam keadaan sakit. Maka Imam Ahmad mengatakan, ta'atu zawjiha aujab 'alaiha min ummiha illa an ya'dzana laha. Kata Imam Ahmad, taat kepada suaminya lebih wajib daripada dia taat kepada ibunya. Kecuali jika suami tersebut mengizinkan si istri. Ya, jadi konteks kita sekarang adalah berbicara tentang hukum. Ya, berbicara tentang hukum. Ya, kan, tapi nanti akan kita sebutkan juga bagaimana suami ini harus berbuat baik kepada istrinya. Dia nggak boleh memutus hubungan antara si istri dengan kedua orang tuanya. Ya, si suami akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seorang suami wajib untuk berbuat baik kepada istrinya. Di antara berbuat baik kepada istrinya adalah mengizinkan istrinya untuk mendatangi orang tuanya misalnya atau lain sebagainya. Akan tapi kita sekarang berbicara tentang masalah mana yang lebih didahulukan antara orang tua atau istri. Maka para ulama mengatakan bahwa yang didahulukan adalah suami. Antara suami dengan orang tua istri tersebut, maka yang didahulukan adalah suami. Itu adalah hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, Nabi SAW mengatakan, jika wanita sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, kemaluannya, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya. Ya, di sini ada 4 amalan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, dan taat kepada suaminya. Antum bisa lihat ya bahwa 3 yang pertama ini sama antara wanita dengan laki-laki. Ya, laki-laki juga diwajibkan sholat 5 waktu. Laki-laki juga diwajibkan untuk puasa Ramadan. Laki-laki juga diwajibkan untuk menjaga kemaluannya. Ya. Kemudian yang keempat kata Rasul baru wa ta'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya. Ini yang membedakan antara wanita dengan laki-laki. Apa kata Rasulullah SAW? Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau dia melakukan 4 hal tersebut, maka akan dikatakan kepada wanita itu nanti di hari kiamat,
udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Tentu bayangkan ya betapa mudahnya bagi wanita untuk masuk surga. Dia cukup taat sama suaminya, dia pasti masuk surga. Tentu dengan kewajiban-kewajiban yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Akan tapi hadis ini secara spesifik, Nabi SAW seakan-akan mau menjelaskan kepada kita betapa wanita ini mudah untuk masuk surga. Ya, kita teringat dengan hadis yang pertama tadi. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada bibinya Husain, ya, lihatlah sikapmu terhadap suamimu, karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Ya, sehingga suami akan menjadi surganya wanita ketika dia taat kepadanya. Dengan penjelasan hadis ini. Wajib. Ya. Maka hal ini adalah penting untuk diperhatikan. Bahwa wanita yang taat kepada suaminya dia akan dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat adalah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha. Allati idza azat aw adiyat ja'at hatta ta'khudh bi yadi zawjiha thumma taqul wallahi la aduqu ghamdan hatta tarda." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan sifat-sifat dari wanita-wanita penghuni surga?" Maukah kalian aku beritahukan tentang sifat-sifat dari wanita penghuni surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-wadud, yang penyayang, wanita yang penyayang. Al-walud, wanita yang subur, memiliki banyak anak. Al-a'ud ala zawjiha, dan wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Allati idza azat au udhiyat, kalau dia melukai hati suaminya, maka dia akan mendatangi suaminya, kemudian mengambil tangan suaminya, memegang tangan suaminya, kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku." Ini yang dikatakan oleh wanita tersebut. Ya, maka di sini ikhwan dan akhwat, ya, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwa di antara sifat wanita yang akan masuk surga nanti adalah yang sifatnya seperti ini. Ya. Dia al-wadud, penyayang, memiliki anak yang banyak, dan senantiasa kembali kepada suaminya. Ya. Kembali kepada suaminya jika dia melakukan kesalahan, diminta maaf. Ya. Itu maksud yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Baik, ini juga hadis masih berkaitan kepada dengan nasihat-nasihat untuk istri, ya. Kemudian hadis yang kelima, hadis yang berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nara falam ara manzaran kal yaumi qad afdha wa ra'aitu aktsara ahliha nisa." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah neraka, dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan daripada hari itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha nisa, dan aku melihat bahwa kebanyakan dari penduduk neraka adalah para wanita. Ya. Kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Ini hadis masih berkaitan dengan istri, ya. Jadi sabar ya para akhwat, ya. Sebentar lagi kita masuk ke hadis-hadis untuk para suami. Baik, jadi ini ada 5 hadis pertama itu untuk istri, kemudian 5 hadis berikutnya untuk suami, kemudian hadis yang ke-11 insya Allah buat kita semua. Jadi sabar. Ini masih cukup menyeramkan, ya, untuk para istri.
Dan tidaklah ini semua dikatakan oleh Nabi SAW kecuali untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan para istri. Nabi SAW adalah Rauf, beliau orang yang sangat peduli kepada umatnya. Ya, tidaklah Nabi SAW mengatakan hal ini kecuali ini untuk kemaslahatan kita semua. Baik, maka Nabi SAW mengatakan di sini bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Maka para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah, kenapa mereka bisa masuk neraka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yakfurna, mereka kufur. Mereka kufur. Qila yakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maksudnya keluar dari agama Islam? Maka Nabi mengatakan, yakfurnal ashir. Wa yakfurnal ihsan. Mereka, para wanita, kufur kepada suami mereka. Dan mereka kufur kepada kebaikan. Di sini Nabi SAW menceritakan tentang satu sifat ya kebanyakan dari perempuan. Baik, sehingga ya para wanita jangan tersinggung dengan hadis-hadis seperti ini. Justru hadis-hadis seperti ini yang menjadikan kita terhindar dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi SAW di sini mengatakan wanita-wanita yang masuk neraka itu sebabnya adalah mereka kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi SAW, mereka wanita-wanita ini kalau sudah diberikan kebaikan oleh suaminya dengan waktu yang sangat lama, dikasih hadiah, dikasih harta, dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, diajak jalan-jalan, dan lain sebagainya. Engkau sudah berbuat baik kepadanya dengan waktu yang sangat lama. Kemudian dia melihat keburukan yang engkau lakukan sekali saja, maka perempuan-perempuan itu mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Sesungguhnya aku tidak pernah menemukan kebaikan darimu sedikit pun. Seakan-akan kesalahan si suami ini, ya, kemudian menutup kebaikan-kebaikan yang dia sudah lakukan untuknya. Ya, sehingga ini adalah pesan penting untuk wanita, bahkan untuk suami pun demikian. Ya, bahwa kalau kita melihat kesalahan dari pasangan kita, maka ingat-ingat kebaikannya. Ya, ingat-ingat kebaikan. Bisa jadi kita melihat ada satu kesalahan, tapi subhanallah kesalahan ini ya, kalau diingat berapa, antum menikah sudah berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu 20 tahun ngapain aja? Mungkin si istri ini mengurus anak-anaknya, mengurus dia juga, mengurus rumahnya. Ya, banyak sikap-sikap yang sikap-sikap baik yang dilakukan oleh istri ini, ataupun suami pun demikian. Kalau si suami ternyata melakukan kesalahan, maka ingat-ingat kebaikannya. Masya Allah dia udah menguras tenaganya untuk mencari nafkah dan seterusnya. Ingat-ingat kebaikan. Ya. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi SAW menyebutkan hal ini tentang suami. Dan ini nanti akan kita sebutkan ya di hadis yang ke-10. Baik, sehingga di antara bentuk kebaikan dan kemuliaan akhlak seseorang adalah ketika dia pandai untuk berterima kasih. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurillah man la yashkurun nas. Seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Jadi kita biasakan ya, sebagaimana kita berterima kasih sama orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka kita berterima kasih sama istri kita. Kita berterima kasih sama suami kita. Sebagaimana kita suka mengingat kebaikan teman kita, ya, kalau dia melakukan kesalahan, apalagi suami kita, apalagi suami anti, maka ingat-ingat kebaikan. Ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Istausu bin nisa. Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lah. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari
tulang rusuk adalah yang paling atas. In dhahabta tuqimuhu kasartah. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kamu biarkan begitu saja bengkok, maka dia akan selalu bengkok. Fastausu bin nisa. Maka berbuat baiklah kalian, berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah nasihat untuk para suami, untuk para ikhwan, walaupun yang belum menikah, semoga ini menjadi pelajaran bagi antum. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kalian kepada wanita. Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Ya. Karena biasanya laki-laki karena dia punya power, karena dia yang punya uang, karena dia adalah pemimpin rumah tangga, terkadang hal tersebut menjadikan si laki-laki itu berbuat zalim kepada si perempuan. Apalagi kalau si wanita ini ternyata tabiatnya adalah seperti tulang rusuk. Maka ini satu hal yang bisa ya menjadikan suami dan istri kemudian berselisih, ya bisa jadi mereka kemudian ribut karena hal tersebut. Ya. Karena tipikal dari si laki-laki ini adalah tipikal pemimpin, kemudian tipikal dari wanita adalah melakukan kesalahan. Ya, itu bisa bayangkan, ya, kalau nggak ada penjelasan dari Rasulullah SAW, ini bisa jadi berbuah satu masalah, ya kan? Maka Nabi SAW mengatakan kepada para lelaki, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kalian kepada wanita. Kenapa harus berbuat baik? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Lihat, ya, kecerdasan dan kebijaksanaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasehati kita. Nabi mengatakan kepada suami, berbuat baiklah kalian. Kenapa? Karena wanita ini diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu bengkok. Dan yang paling bengkok adalah paling atasnya. Baik. Sebagian ulama menjelaskan, ya, apa maksudnya paling bengkok itu bagian atasnya. Sebagian ulama mengatakan maksud paling bengkok dan paling atasnya adalah mulutnya. Dia suka berucap dengan ucapan-ucapan yang membuat suami itu marah. Ya. Bahkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ya, hadis yang keberapa tadi? Mungkin yang kelima, ya, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa penduduk neraka yang terbanyak adalah wanita, di dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan karena mereka suka yuksirna la'na, karena mereka sering mengumpat, sering mencaci. Sehingga hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang sekarang sedang kita baca. Bahwa yang paling bengkok dari wanita itu yang paling atas. Ya, karena lidahnya itu terkadang sulit untuk dijaga. Dia terkadang suka ghibah, suka namimah. Ya, kadang mungkin menyebutkan aib suaminya di hadapan keluarganya. Atau menyebutkan aib suaminya ke teman-temannya. Ya, dengan alasan curhat, kemudian diumbar aib suaminya, maka ini nggak benar, ya. Maka para akhwat, ya, jangan curhat sembarangan. Ya, jangan kemudian karena ada ini dengan dalil ini adalah teman dekat, kemudian dia curhat segala macam. Enggak. Ya, curhat itu ada batasan-batasannya, ada adab-adabnya. Ya, ketika kita curhat, kita harus curhat kepada seseorang yang betul-betul berakal, orang yang bijaksana, orang yang berilmu, yang dia nggak akan menyebarkannya lagi. Dan itu dalam keadaan yang darurat. Ya, memang kita harus cerita, boleh. Akan tapi ingat, bukan kepada sembarang orang, dengan memperhatikan adab-adab dan akhlak yang berkaitan dengan curhat. Sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi SAW memerintahkan pria atau suami untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka. Kenapa? Dengan alasan, kata Nabi, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk bengkok. Dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa'in dhahabta tuqimuhu kasartah. Kalau kamu berusaha untuk meluruskan yang bengkok itu, dia akan patah. Dan kalau kamu biarkan, kata Nabi, dia akan terus bengkok seterusnya selamanya. Wallah, ikhwan, seakan-akan ini hadis menjelaskan tentang satu hal yang terus apa yang harus kita lakukan gitu kan. Maksudnya kalau subhanallah, perempuan kalau dinasehati, dimarahin, dia nangis, patah. Kalau dibiarkan begitu terus,
Terus apa yang harus kita lakukan? Fastausu bin nisa'i khairan. Maka berbuat baiklah kalian kepada wanita. Kata para ulama maksudnya apa? Hiduplah bersama mereka dengan sabar. Nasihati terus kebaikan. Berikan nasihat-nasihat. Berikan kebaikan-kebaikan. Berikan contoh-contoh baik. Ya, dan ini, ya ikhwan, ini adalah nasihat untuk para suami untuk tidak sedikit-sedikit marah pada istri mereka. Ya, jangan setiap kali ada apa marah, setiap kali ada apa marah. Ya, banting piring, banting gelas. Ya, itu bukan cara seorang muslim yang memiliki istri, itu nggak seperti itu. Ya, dia tenang, dia sabar. Ya, kalau istrinya marah, disabarin, ya, dibujuk, dirayu. Ya, jangan terus selalu marah setiap istrinya ya berbuat kesalahan, marah, jangan. Kata Nabi, kalau dimarahin patah. Ya, kalau diluruskan langsung, mau lurus hari itu juga mau lurus. Nggak mungkin, mustahil. Dia bakal patah. Ya. Akan tapi kalau dibiarkan pun bakal terus begitu. Maka disabari. Ya, sambil dinasehati terus dan dinasehati dan juga lakukan kebaikan-kebaikan untuk istri tersebut. Oh iya. Itu hadis yang keberapa? Ke-6. Kemudian hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 adalah hadis yang dibawakan oleh Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi. An Abi, dari ayahnya, ia berkata, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Kata sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak istri kita? Apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak istri kita? Antum perhatikan bagaimana para sahabat itu memperhatikan urusan rumah tangga mereka. Mereka belajar bagaimana cara menjadi suami yang baik. Mereka belajar apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi haknya istri kita. Apa kewajiban kita, wahai Rasulullah, terhadap istri-istri kita? Ya, lihat bagaimana para sahabat, orang-orang mulia. Mereka adalah suami-suami yang mulia. Ya, akhlaknya bagus, mau belajar, mau mengetahui apa yang harus dia lakukan untuk istri-istri mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, antut'imaha idza ta'imta. Ya, engkau memberi dia makan sebagaimana engkau makan. Wa taksuha idza iktasaita. Engkau memberinya baju, memberinya pakaian sebagaimana engkau memiliki pakaian. Wala tadribul wajha. Jangan engkau memukul wajahnya. Wala tuqabbih. Dan jangan engkau menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan engkau memboikot istri tersebut kecuali di rumah saja. Kecuali di rumah saja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan dalam hadis ini, ya ikhwan, terdapat banyak hal yang penting sekali untuk difahami oleh setiap suami. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, yang pertama kata Nabi SAW, antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita. Ya, engkau memberikan dia makan, memberikan pakaian yang layak, sebagaimana engkau menggunakannya. Maka ini termasuk dari nafkah yang wajib untuk dikeluarkan oleh suami terhadap istri-istri mereka. Bahwa nafkah yang wajib untuk dikeluarkan oleh suami kepada istri mereka ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah tempat tinggal, ya, kemudian yang kedua adalah makan, ya, pangan, dan papan. Itu tempat tinggal, afwan. Kemudian yang ketiga adalah pakaian. Ya. Jadi yang pertama tadi tempat tinggal, kemudian makanan, ya, urusan konsumsi, kemudian yang ketiga adalah pakaian. Maka ini adalah arti dari sebuah nafkah. Ya. Kemudian juga mahar, ya, sebagian ulama menyebutkan juga mahar dan lain sebagainya, tapi itu kan termasuk dari persyaratan dari sahnya nikah. Ya, akan tapi maksudnya adalah bahwa seorang suami dia wajib untuk bekerja. Dia wajib untuk memiliki penghasilan, ya, agar dia bisa memenuhi kehidupan istrinya.
yaitu dalam hal tempat tinggal, ya, maka dia harus memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ketika seorang suami itu menikah dengan istrinya, maka dia, di antara hak istri yang harus dia penuhi adalah dia menempatkan istri tersebut di rumah selain rumah orang tuanya. Di rumah selain dari rumah orang tuanya. Sehingga si suami ini entah dia ngontrak ya, atau punya rumah sendiri, al-muhim dia menyediakan tempat untuk tinggal bersama istrinya. Kecuali kalau kemudian ada keadaan-keadaan di mana si suami ini kemudian mau tinggal di tempat orang tuanya misalnya, atau tinggal bersama saudara-saudaranya, dan istri tersebut ridho akan hal tersebut, maka ini dibolehkan. Tapi kalau istrinya nggak ridho, dia bilang nggak, saya mau rumah sendiri, maka ini hak si istri. Dia boleh untuk menuntut haknya. Paham antum ya? Karena ini hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ya, kecuali sekali lagi kalau ada izin di sana, ada saling ridho. Ya, suami menjelaskan kepada istrinya, kemudian istrinya memahami kondisinya misalnya, oh ya nggak masalah misalnya, dan lain sebagainya, maka ini nggak masalah. Akan tapi itu adalah kewajiban seorang suami. Kemudian makanan juga pun demikian. Ya, kemudian pakaian pun demikian. Ya, seorang suami hendaknya ya, membelikan pakaian untuk keseharian istrinya, membelikan pakaian ya, untuk dia menghadiri acara-acara, misalnya acara pernikahan, acara dan lain sebagainya, baju-baju yang bagus, ya, dibelikan oleh suami. Baik, sehingga ini adalah nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bertanya tentang hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Wala tadribul wajah, dan jangan memukul wajah. Ya ikhwan, suami yang mukul istrinya, dia orang yang paling hina. Dia orang yang paling hina dan orang yang paling tidak beradab. Ya akhi, kalau mau berantem sama laki-laki lagi, jangan sama perempuan. Sehingga kekerasan di dalam rumah tangga itu sama sekali tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Sama sekali tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kekerasan tidak ada dalam keluarga muslim. Sama sekali. Dan jangan pernah terfikir ya, untuk para suami, jangan pernah terfikir untuk menggunakan tangan menyakiti para istri. Jangan pernah terfikir hal demikian. Kalau antum terfikir demikian, istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara antum ada yang bertanya, ya, Ustadz, bagaimana dengan satu ayat di dalam surat An-Nisa yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan menasehati istri, di antaranya adalah fadribuhun, pukullah mereka. Kata para ulama, maksud dari pukul di sini adalah pukulan yang menjelaskan kepada istri bahwa suami sedang marah. Pukulan yang mendidik dan bukan menyakiti. Pukulan didikan dan bukan pukulan kekerasan. Sehingga kalau pukulannya adalah pukulan kekerasan, itu sama sekali tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Oleh karena itu di negeri Arab, ya, ada seorang syekh bercerita. Ada wanita, dia datang ke pengadilan, kemudian mengadukan suaminya yang memukulnya. Suami saya mukul, saya mau tuntut dia di pengadilan. Sampai di pengadilan dituntut, kemudian ditanya sama hakimnya, sama qadhi, ya, dia mukulnya pakai apa? Apa kata istrinya? Dia mukulnya pakai siwak. Untuk bayangkan, tahu siwak ya, sikat gigi. Ya. Maka akhirnya dia pun nggak diterima tuntutannya. Dan subhanallah, ya, syekh yang bercerita ini dia mengatakan bahwa para ulama yang menjelaskan tentang hukum suami yang memukul kepada istrinya, banyak di antara mereka yang menyebutkan contohnya adalah dengan memukulnya pakai siwak. Untuk bayangkan. Ya, untuk kita yang awam, yang nggak mempelajari tentang hukum ini, mungkin kita heran ya, kenapa kok di situ ada pukul, tapi pukulnya kok pakai siwak? Ya, ngapain kemudian Allah memerintahkan kita untuk mukul, kan gitu kan? Maka jawabannya sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, bahwa pukulan yang disyariatkan adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan kekerasan. Ya.
Oleh karena itu di antara syarat pukulan adalah nggak boleh wajah, kemudian nggak boleh berbekas, nggak boleh di tempat-tempat yang berbahaya, nggak boleh. Dan menggunakan sesuatu yang ringan. Menggunakan sesuatu yang ringan. Maka wanita tadi pakai siwak. Itu bayangkan siwak. Siwak besarnya seperti ini. Ya. Al-muhim maksudnya adalah bahwa Nabi mengatakan wala tadribil wajh. Jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan kamu menjelek-jelekan istri. Nggak boleh. Para ulama mengatakan maksud tuqabbih adalah maksud menjelek-jelekan adalah menyebutkan aib-aibnya. Yang menyebutkan misalnya rambutnya misalnya nggak bagus, atau wajahnya nggak bagus, atau tubuhnya seperti ini dan seperti itu. Ya, maksudnya adalah ejekan-ejekan keburukan untuk istri ini nggak boleh. Ya, karena yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengejek ya, makhluk itu sama dengan mengejek yang menciptakannya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-8. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW mengatakan, 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah untuk berjihad. 1 dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak. Ya, dan 1 dinar yang engkau keluarkan untuk bersedekah kepada orang yang miskin. Dan 1 dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Tentu bisa bayangkan. Ya, di situ ada jihad, ada membebaskan budak, ada memberikan orang yang fakir miskin. Itu semua dikalahkan dengan 1 dinar yang kau berikan kepada siapa? Kepada istrimu. Ya. Dan ini kabar gembira ya untuk para akhwat ya, bahwa ternyata sedekah yang paling agung, yang paling besar pahalanya bagi mereka para lelaki adalah ketika mereka mengeluarkan uang mereka untuk siapa? Untuk keluarga mereka. Untuk keluarga mereka. Sehingga jangan sampai kita salah dalam menentukan prioritas bersedekah. Ya, sehingga sebagian ulama menulis buku tentang fiqhul mufadalah bainal a'mal, yaitu fikih prioritas dalam beramal. Ya, di antaranya dalam bersedekah. Maka ya, sedekah yang paling afdal di sini disebutkan bahwa sedekah yang dikeluarkan untuk keluarganya. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-9, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik untuk istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk istriku. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwan menyebutkan 1 tolak ukur untuk kebaikan seorang lelaki. Ya. Kalau kita mau menilai seseorang dia baik atau tidak, maka antum jangan lihat dia ketika baik sama antum. Ya. Itu nggak bisa menjadi tolak ukur. Nggak bisa juga menjadi tolak ukur ketika dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu nggak bisa jadi tolak ukur. Tapi yang jadi tolak ukur adalah ketika dia baik kepada istrinya. Ketika dia baik kepada istrinya. Itu adalah tolak ukur orang itu baik atau tidak. Karena na'udzubillah min dzalik ya, ada sebagian orang dia bisa tersenyum kepada semua orang. Dia tersenyum sama teman-temannya, dia tersenyum sama orang yang ketemu di jalan, dia tersenyum sama tetangganya, dia tersenyum sama semua orang. Kecuali sama siapa? Kecuali sama istrinya. Sama istrinya nggak bisa berbuat baik. Nggak bisa berkata-kata baik tuh nggak bisa. Tapi kalau sama orang, sopannya luar biasa. Ini adalah seburuk-buruknya orang. Sebaik-baiknya orang itu yang terbaik kepada istrinya.
Seorang bisa berpura-pura baik kepada temannya yang cuma ketemu di kantor, ya 5 jam, 6 jam ketemu, dia bisa berpura-pura baik. Baik, dia bisa berpura-pura baik kepada orang-orang yang jarang ketemu, tapi sama istri dia nggak bisa pura-pura baik. Baik atau buruknya sangat terlihat oleh istrinya. Ya, sehingga Nabi SAW menjadikan ini tolak ukur. Kalau kalian adalah orang baik, kalian adalah orang-orang yang baik kepada istri kalian. Dan aku adalah orang yang terbaik untuk istriku. Ya, maka ini adalah nasihat untuk para suami. Ya, nasihat untuk para suami dan para lelaki semuanya. Ya, lelaki yang gentle, lelaki yang hebat, yang sejati adalah ketika dia berbuat baik kepada keluarganya. Baik. Ya. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antara yang Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Ya. Pergaulilah mereka, maksudnya para wanita ini, dengan cara yang baik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 228 juga, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan mereka para wanita berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari para suami mereka. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara bentuk betapa baiknya beliau kepada istri-istri beliau adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu seorang sahabat, ya, bertemu dengan seorang sahabat, dan Nabi SAW di antara kebiasaan beliau adalah bahwa beliau tersenyum kepada orang yang papasan dengan beliau. Dan Nabi SAW di antara sifat beliau kalau ketemu sama orang ini bakal menyangka bahwa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Antum bisa bayangkan ya, ada orang-orang yang punya akhlak demikian ya kawan. Antum kalau ketemu sama mereka, seakan-akan antum ini orang yang paling penting. Orang-orang yang paling dicintai oleh orang tersebut. Dan Nabi SAW tipikalnya seperti itu. Maka seorang sahabat ini ketika ketemu sama Nabi tersenyum sama orang ini. Nabi menyangka, oh ini pasti saya dicintai sama Nabi. Akhirnya orang ini bertanya, wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Dia mikir, dia yang paling dicintai. Maka Nabi mengatakan, Aisyah yang paling aku cintai. Kemudian kata orang ini dalam hatinya, ya, kalau selain Aisyah pasti aku. Kemudian siapa wahai Rasulullah? Abuha, ayahnya Aisyah. Kemudian siapa wahai Rasulullah? Kemudian Umar. Akhirnya dia nggak mau nanya lagi. Dia khawatir kalau ditanya lagi, akhirnya bukan dia lagi, orang lain lagi. Al-muhim intinya adalah, Nabi SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai, beliau menyebutkan siapa? Aisyah. Ya, lihat betapa baiknya Nabi SAW. Betapa baiknya Nabi SAW. Bahkan di hadapan teman-temannya pun dia mengatakan bahwa dia cinta sama istrinya. Betapa baik akhlak beliau kepada istri-istri beliau. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sebagian sahabat, wahai Aisyah, Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Apa yang pertama kali beliau lakukan? Maka Aisyah mengatakan yang pertama kali Nabi SAW lakukan adalah beliau bersiwak. Beliau menggosok gigi, membersihkan gigi. Ya, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah Nabi SAW ketika masuk rumah, dia mau bercengkrama dengan istrinya, dia mau bicara sama istrinya, ngobrol-ngobrol sama istrinya. Maka dia mau dalam keadaan yang baik. Ya. Nggak mengeluarkan bau dari mulutnya. Ya. Sehingga ini salah satu dari kebaikan Nabi SAW untuk istri-istri beliau. Ya, dan kalau kita bicara tentang kebaikan Nabi SAW kepada istri-istri Nabi, maka nggak akan ada habisnya. Ya. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ya. Di antaranya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, maka Nabi SAW yasna'u fi baiti. Ya, wahai Aisyah, apa yang dilakukan Nabi SAW di dalam rumahnya? Jadi sebagian sahabat itu penasaran, pengen tahu apa yang dilakukan Nabi SAW di dalam rumahnya. Maka Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Sesungguhnya Nabi SAW mengerjakan pekerjaan istrinya. Subhanallah. Nabi SAW mengerjakan pekerjaan istri. Apa maksudnya? Ya, sebagaimana istri itu misalnya mencuci piring, maka dia juga mencuci piring. Bagaimana Nabi SAW istrinya itu mencuci baju, misalnya dia juga mencuci baju. Ya. Sehingga ketika seseorang pria
seorang lelaki, seorang suami membantu pekerjaan istrinya, itu sama sekali bukan aib yang harus dihindari. Itu bukan aib. Justru itu adalah kebaikan. Buktinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kemuliaan, adalah contoh yang baik dari Nabi SAW untuk umatnya. Sehingga itu diantara kebaikan Nabi SAW kepada istri-istri mereka. Dan ya ikhwan, ya anak-anak sehatkan untuk para suami ya, sering-sering baca hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Ya, tentu baca buku-buku yang menjelaskan tentang hal ini, itu akan lebih memudahkan kita untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Karena seseorang yang nggak punya asupan ilmu, ya dia nggak mungkin bergerak. Bagaimana seseorang termotivasi kalau dia nggak punya ilmu yang menggerakkan motivasi dia? Paham antum ya? Dan ini juga masukan untuk para akhwat ya, kalau pengen suami-suaminya itu baik ya, kasih mereka pencerahan, ajak ke kajian atau kasih buku atau ceritakan tentang hadis-hadis yang tadi kita bahas ya. Ini akan sedikit banyak akan memotivasi. Kemudian hadis yang ke-10, Nabi SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang lelaki membenci seorang wanita. Maksudnya suami jangan membenci istri. In kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Kalau si suami membenci suatu akhlak, suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri, sungguh di dalam diri istri tersebut terdapat kebaikan-kebaikan yang lain. Di sini, ikhwan, Nabi SAW mengajarkan kita sebuah kaidah dalam menyikapi sebuah kesalahan. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah kaidah tentang apa? Bagaimana kita menyikapi sebuah kesalahan dari pasangan. Kata Nabi, la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan membenci. Itu yang pertama. Jangan apa? Jangan membenci. Suami jangan mengatakan kalau istri berbuat salah, saya benci kamu. Jangan ngomong begitu. Istri pun demikian. Jangan bilang saya benci kamu. Jangan. Ini nggak buat Nabi melarang. Jangan kalian membenci istri kalian. Paham antum ya? Ini kesalahan, kita yakini itu kesalahan. Kita tahu semua itu kesalahan misalnya. Tapi tidak serta-merta kemudian kita menjadikan itu sebab bahwa kita benci kepada istri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingatlah kata Nabi, in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Kalau engkau melihat sebuah akhlak yang buruk, maka ingatlah akhlak-akhlak baiknya. Selalu ingat kebaikan. Ya, ketika kita melihat kesalahan yang ada di pasangan kita. Ya, mungkin dia melakukan kesalahan, tapi dia kebaikannya banyak. Mungkin si suami melakukan satu kesalahan, tapi setiap hari dia keluar rumah pagi hari, kemudian pulang ke rumah sore hari. Ya bisa jadi si istri melakukan kesalahan, tapi dia yang melahirkan anak-anak yang selama ini ya menjadi anggota keluarga kita. Sehingga ini adalah kaidah penting yang Nabi SAW ajarkan kepada kita semua. Ya, jangan seorang mukmin suami membenci seorang istri, yang membenci istrinya. Kalau dia membenci satu akhlak, maka sesungguhnya ada akhlak yang lain yang dia sukai. Baik, itu hadis yang ke-10. Dengan ini kita telah menyelesaikan nasihat ya, untuk suami dan istri dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, ini hadis penting juga. Minta maaf kalau waktunya agak tersita, tapi ini sangat penting sekali. Hadis yang ke-11 adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, perhatikan hadis ini baik-baik. Kita akan tutup kajian ini dengan hadis ini. Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fin nas. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan singgasananya di atas laut. Kemudian thumma yab'atsu sarayahu fin nas. Kemudian dia mengirimkan pasukan-pasukannya kepada manusia untuk mengganggu mereka tentunya. Fa aqrabuhum 'indahu manzila a'dhamuhum 'indahu fitnah. Setan, pasukan setan yang paling dekat dengan iblis, ya, dengan si raja itu
adalah yang paling besar fitnahnya yang dia lancarkan kepada manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqul ma ziltu bi fulan hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Fayaqulu iblis la wallahi ma sana'tu syai'an ma sana'ta syai'an. Maka datang pasukan-pasukannya kepada iblis, kemudian mengatakan, wahai iblis, aku telah membisikkan si fulan, dan si fulan. Kemudian aku meninggalkan mereka dalam keadaan mereka melakukan dosa ini, dan dosa itu. Ya, maksudnya adalah bahwa setan ini berhasil untuk membujuk si fulan untuk berbuat zina. Berhasil untuk membujuk si fulan untuk mencuri. Berhasil untuk membujuk si fulan untuk melakukan dosa ini dan dosa itu. Ya, disebutkan dosa-dosanya. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Diremehkan oleh iblis. Sampai akhirnya ada satu setan, ya, bukan seseorang ya, ada satu setan. Pasukan iblis ini dia datang, ya, wa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu hatta farraqtuhu bainahu wa baina ahli. Qal fayuqarribuhu wa yudnih wa yaqulu ni'ma anta. Maka datanglah seorang pasukan yang mengatakan kepada iblis, wahai iblis, aku telah mengganggu dua pasangan. Terus aku ganggu mereka. Sampai aku meninggalkan mereka. Saat ini, aku meninggalkan mereka dalam keadaan mereka berdua sudah bercerai. Sudah bercerai. Yang tadinya suami istri sudah bercerai. Maka aku tinggalkan mereka dan aku sekarang menghadapmu, hai iblis. Apa kata iblis? Didekatkan pasukan ini oleh iblis, didudukkan di sampingnya. Kemudian iblis mengatakan, ni'ma anta, engkau adalah sebaik-baiknya pasukanku. Antum jadikan hadis ini selalu ada di benak antum ketika sedang marah kepada istri. Begitu juga anti para istri, jadikan hadis ini selalu ada di benak anti ketika marah kepada suami. Yakinlah bahwa yang paling bersemangat untuk menjadikan anti marah sama suami anti, atau yang paling bersemangat untuk menjadikan antum suami untuk marah kepada istri antum, yang paling bersemangat siapa? Iblis. Ini harus diyakini bersama. Ya. Jadi yakin ini setan pasti yang mau bikin ribut. Ya, terkadang hal-hal kecil buat ribut dan lain sebagainya, ini pasti setan semuanya. Mereka berjuang keras gimana caranya supaya suami itu pisah sama istrinya. Ya, oleh karena itu ingat-ingat bahwa ini adalah gangguan, godaan dari syaitan. Apa yang harus dilakukan? Kita tolak godaan tersebut. Dengan sebaliknya, kalau dia menginginkan kita ribut, ya jangan ribut. Ya, berdamai secepatnya. Ya, saling minta maaf, hilangkan ego yang ada di hati. Ya, kenapa saya yang harus minta maaf dulu? Kenapa bukan dia yang salah? Itu hilangkan. Perasaan-perasaan seperti itu hilangkan. Ingat-ingat, ini perbuatannya iblis. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang saling bersama. Ya, dan perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat, akan tapi itu adalah obat yang terakhir yang kita gunakan. Ya, kalau betul-betul nggak ada jalan lagi, maka dibolehkan. Ya. Akan tapi ingat-ingat bahwa itu adalah fitnah yang digencarkan oleh iblis dan bala tentaranya. Ini adalah 11 hadis yang kita pelajari bersama tentang suami dan istri. Semoga bermanfaat. Ya. Betapa baiknya kalau antum tadi mencatat, kemudian bisa mengulang-ulangnya, dibaca-baca hadis ini sebagai pengingat bagi kita semua. Dan majlis-majlis seperti ini, ikhwan, ya, majlis yang bicara tentang satu permasalahan dari perspektif hadis-hadis Nabi, ini majlis yang sangat penting untuk kita hadiri. Ya, sehingga semoga mencerahkan dan bisa menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang selama ini ada di benak kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah sangat banyak sekali faedah yang dapat kita petik, baik buat yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga ya.
Taib, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertama kita berikan kesempatan untuk penanya langsung. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand. Kita berikan 3 penanya langsung. Selanjutnya dilanjutkan untuk penanya yang sudah menanyakan pada kolom chat box. Assalamualaikum, Kang Ahmad. Oh, Kang Aldo, mangga Kang Aldo bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Pemaparannya tadi sangat menarik, sangat luar biasa. Untuk kajian rumah tangga ini kayaknya 1 jam itu nanggung ya Ustaz. Kayaknya butuh 7 kali pertemuan mungkin baru puas mungkin. Apalagi pada saat tadi penjelasan mengenai ini Ustaz, sedekah yang paling baik itu kepada keluarga ya Ustaz. Ini sebelah anak ini udah colek-colekan Ustaz, minta diulang terus tuh yang bagian itu tadi Ustaz. Cuman curangnya pas hadis 1 sampai 5 tadi dia ini lagi jemur pakaian jadi nggak dengar. Jadi ini anak merasa nggak ini nih nggak adil. Ya Ustaz, Ana mau tanya ini Ustaz, dalam rumah tangga itu apakah ada perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan istri ataupun suami yang dosanya itu menjadi tanggungan suami gitu Ustaz? Atau sebaliknya, perbuatan atau misalnya perkara-perkara yang dilakukan oleh suami yang dosanya itu ditanggung oleh istri gitu Ustaz. Intinya apakah suami atau istri itu bisa menanggung dosa pasangannya akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya pertanyaan yang bagus ya. Wallahu a'lam. Ana pribadi nggak tahu sebuah hadis yang menjelaskan tentang secara spesifik ya, perbuatan yang bisa dilimpahkan dosanya untuk suami atau istri. Secara spesifik hadis seperti itu Ana nggak tahu. Akan tapi secara umum Nabi SAW pernah mengatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencontohkan sebuah keburukan atau dosa, kemudian dosa itu dilakukan oleh orang yang dicontohkannya, ya, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang melakukan dosa tersebut yang dia ajarkan sampai hari kiamat. Sehingga dan konteks hadis ini sebelumnya Nabi SAW mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menjelaskan kepada orang lain atau menjelaskan atau mencontohkan sunnah yang baik, kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Tidak terputus sama sekali dan tidak dikurangi sama sekali. Sehingga ketika seorang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan kebaikan itu dilakukan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau kemudian orang yang kita ajarkan itu mengajarkan lagi kepada orang lain, ya, dan orang lain itu melakukan amalan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala. Orang pertamanya akan mendapatkan pahala. Antum bayangkan, sampai hari kiamat, berapa pahala yang dia dapatkan? Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa orang yang paling banyak pahalanya adalah para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena semua hadis yang sampai ke kita pasti lewat sahabat. Al-Quran yang lewat ke kita pasti lewat sahabat. Seluruh Islam yang sampai ke kita pasti lewat sahabat. Sehingga mereka orang yang paling banyak pahalanya. Dan sama halnya dengan dosa. Kalau ternyata si suami yang mengajarkan istrinya sebuah dosa, yang mengajarkan cara misalnya cari uang dengan cara riba misalnya, akhirnya si istri juga melakukannya, ya, maka ini dosanya ditanggung orang yang mengajarkan. Ya, sehingga hadis ini secara umum ya, bukan cuma suami istri, akan tapi secara umum. Bahkan orang-orang yang selain suami istri pun kalau dia mengajarkan kebaikan pada orang lain, maka dia mendapatkan dosa dari orang yang diajarkan untuknya keburukan dan mengamalkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz wa barakallahu fikum. Pertanyaan kedua untuk penanya langsung. Assalamualaikum. Mungkin mau bertanya. Kurnia, silahkan Kur. Ya, Assalamualaikum Ustadz, jazakallahu khairan atas materinya, alhamdulillah.
Saya mau bertanya nih, Nyun Sewu, terkait mungkin langsung terkait dengan berhubungan intim nih, Ustadz. Mohon maaf sebelumnya nih. Mau nanya, kan memang ada beberapa dalil yang memang kayak mengatur kayak berhubungan intim, kayak gimana sih tata cara berhubungan intim yang betul, itu Anda tahu dalilnya. Terus walaupun masih ada perdebatan, ada juga yang bilang sunnah di malam Jumat, walaupun lagi-lagi itu sebetulnya kan masih ada perdebatan. Terus ada juga kalau misalkan memang suaminya sudah meminta tapi jika istrinya menolak, itu maka sebetulnya hukumnya jadi wajib sebetulnya kan, kalau suami sudah minta. Cuman ada nggak sih Ustadz dalil yang mengatur ke kalau sudah misalkan berapa lama tidak berhubungan intim maka berdosa gitu, atau maka salah, atau harus setidaknya minimal berapa lama harus berhubungan intim gitu misalkan dalam kondisi kayak misalkan udah sama-sama ikhlas nih sebenarnya, ya udah memang itu tidak dilakukan, tapi misalkan dalam kurun waktu 3 bulan, 4 bulan atau bahkan setahun, itu berdosa nggak sih sebenarnya suami istri sebagai suatu pasangan tapi tidak melakukan hubungan intim gitu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Ya. Berbuat baiklah kepada mereka, maksudnya para istri. Ya, di antara berbuat baik kepada istri adalah dengan berhubungan intim, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis menjelaskan tentang hal ini. Ya, dan Islam itu mengajarkan tentang hal ini bahkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala misalnya dalam surat Al-Baqarah, ya. Dalam surat Al-Baqarah mengatakan, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Ya, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, maka katakanlah bahwa itu adalah sebuah kotoran. Ya, maka jauhkanlah mereka wanita ketika mereka dalam keadaan haid. Maksudnya adalah hal ini diatur oleh Islam. Hal ini diatur oleh Islam. Secara spesifik, pertanyaan yang antum tanyakan, ya, itu pernah menjadi permasalahan bagi Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketika di zaman Umar, itu banyak peperangan-peperangan yang terjadi. Sehingga terkadang, para suami itu ikut berperang, akhirnya meninggalkan istrinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, dengan waktu yang lama. Maka Nabi Umar bin Khattab itu bertanya kepada beberapa wanita yang ada ketika itu. Maka Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau sabar? Ana lupa siapa perempuan ini yang ditanya. Intinya Umar bertanya, apakah engkau sabar jika ditinggal oleh suamimu dalam waktu 1 bulan? Wanita ini mengatakan, iya, aku sabar. Apakah engkau sabar jika ditinggal 2 bulan? Disebutkan sampai 4 bulan. Wallahu a'lam, ini yang ana ingat. Sampai 4 bulan, maka wanita ini mengatakan, aku tidak sabar kalau lebih dari itu. Ya, sehingga sebagian dari ulama membuat pijakan dari diskusi Umar dengan wanita ini, ya, bahwa paling lama si laki-laki ini kalau dia meninggalkan istrinya atau tidak menggauli istrinya, ya paling lama adalah 4 bulan. Ya, paling lama adalah 4 bulan. Akan tapi, wallahu a'lam, ya, kalau kemudian lebih dari itu dan si istri ridha, ya, sebagian suami misalnya dia kerja di luar negeri, harus meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, misalnya lebih dari 4 bulan, 1 tahun. Ya, kalau kemudian ridha dan memaklumi, maka insya Allah tidak masalah. Ya, ridha dan memaklumi insya Allah tidak masalah. Ya, wallahu a'lam. Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah itu hak yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Ya, sebagaimana itu juga hak yang harus diberikan oleh istri kepada suami. Ini hak di kedua belah pihak, ya. Sehingga hal ini betul-betul harus hasil dari kompromi bersama, ya, ridho bersama, dan tidak ada batasan tertentu yang disebutkan, kecuali yang Anda tahu adalah yang tadi Anda sebutkan tentang asar dari Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Maaf, pertanyaan lanjutan mudah-mudahan masih nggak apa-apa ya, Ustadz. Misalkan kalau misalkan sudah anggaplah sudah umurnya tuh sudah, itu apakah memang yang 4 bulan tadi acuan yang memang bisa sampai seterusnya? Karena misalkan kalau saya lihat misalnya kayak orang tua yang sudah umur 50-an atau 60-an, itu kan mereka akhirnya memang dari sisi kesehatannya sudah tidak muncul lagi, apakah itu masih berlaku? Gimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di antara istri-istrinya, di antaranya ada istri beliau yang bernama Saudah.
Saudah ini ketika dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan dia sudah tua. Ya maka ketika sudah tua dan beberapa tahun kemudian gitu ya, Saudah menghadiahi bagiannya Saudah ya, itu untuk istri-istri Nabi yang lain. Maksudnya adalah ini menunjukkan bahwa dibolehkan gitu loh, kalau misalnya kemudian mau hak tersebut dia mau dilepaskan, itu dibolehkan. Ya. Sama halnya seperti yang Ana bilang tadi, ketika si wanita ini diwajibkan untuk si laki-laki ini diwajibkan untuk memenuhi hak si istri berupa rumah. Ya. Dia idealnya adalah bahwa si istri ini punya rumah sendiri sama suaminya, nggak gabung sama rumah mertuanya. Tapi kalau kemudian istrinya ridho, dia melepaskan hak ini, maka ini dibolehkan. Ya, sama dengan hal yang tadi disebutkan. Ya, seperti Saudah istri Nabi SAW, ya, dia merelakan hak tersebut, diberikan kepada istri yang lain, maka ini nggak masalah. Wallahu a'lam. Taib, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan terakhir untuk penanya langsung. Silahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya. Wah, Muhammad Rizky, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya, akhi. Ya, Ustaz mau bertanya tentang tadi yang hadis yang nomor 4. Tentang yang sifat-sifat wanita penghuni surga yang salah satunya adalah wanita yang subur. Nah, yang ini saya tanyakan adalah gimana kalau misalkan kita itu di sini melakukan KB lah gitu, melakukan KB untuk kita mau membatasi gitu jumlah anak sekarang tuh saya belum berani nambah, sekarang baru saya kayaknya cuma berani punya anak 1, 2 atau 3 dan seterusnya gitu. Padahal kan di sini disebutkan adalah wanita yang sifat wanita penghuni surga itu adalah wanita yang subur, yang tadi Ustadz bilang itu banyak keturunannya. Nah, kaitan dengan hal tersebut itu bagaimana Ustadz tentang keputusan kita untuk mengatur keturunan begitu? Seperti itu Ustadz. Karena tapi karena bukan faktornya itu bukan faktor bukan faktor materi gitu sebenarnya, cuman kesiapan mental kita aja, kita merasa belum sanggup nih untuk bertanggung jawab kalau menambah keturunan lagi gitu Ustaz, seperti itu. Hukum keluarga berencana ini sudah dibahas oleh para ulama dan bahkan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ya, sebagian sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Sesungguhnya kami melakukan azl tatkala Al-Qur'an itu turun. Maksudnya di zaman kenabian. Ya. Di zaman kenabian para sahabat itu melakukan hal tersebut. Jadi dia dengan sengaja spermanya itu dikeluarkan tidak pada tempatnya. Ya. Spermanya dikeluarkan tidak pada tempatnya. Itu yang dinamakan dengan azl. Maka sebagian sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita melakukan azl sedangkan Al-Qur'an sedang turun. Ya maksudnya di zaman kenabian. Ya maka kalau perbuatan ini terlarang dalam agama, tentu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pasti akan menjelaskan kepada para sahabat. Ya, sehingga hukumnya secara umum itu dibolehkan. Ya kalau seseorang kemudian dia mau melakukan KB entah pakai apapun alatnya atau dengan melakukan azl misalnya, ya karena kita tahu dengan perkembangan zaman ini alat-alat untuk hal tersebut itu semakin bermacam-macam, maka itu dibolehkan secara umum dengan catatan ya tidak boleh seseorang melakukan hal tersebut jika dia takut miskin atau dia takut Allah Subhanahu wa taala tidak memberi rezeki kepadanya. Kalau ada keyakinan-keyakinan seperti ini, maka ini sama dengan keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya, karena kalau kita lihat di masyarakat kita, ada orang-orang yang melakukan KB dengan alasan tersebut. Ya, mereka takut anak-anak mereka nggak dapat rezeki, atau mereka takut nanti rezeki mereka malah diambil sama anak-anak mereka. Kalau ada keyakinan seperti ini, maka tidak boleh dia melakukan hal demikian. Tapi kalau
bukan karena hal tersebut, karena dia mau misalnya menjeda ya antara anak yang pertama dengan anak yang kedua, ya. Menjeda itu dengan catatan tadi apa? Dia tidak meyakini bahwa ini akan mengganggu rizkinya dan lain sebagainya, ya. Menjeda dengan alasan-alasan tertentu, maka ini insya Allah nggak masalah. Ya, sebagaimana tadi dalilnya dilakukan oleh sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk penanya langsung. Selanjutnya kita lanjut ke penanya yang melalui kolom chat box. Nah, Ustadz, Ana baca di kolom chat box itu ada 9 pertanyaan nih Ustadz. Sedangkan sekarang sudah 9:10. Bagaimana waktu Antum, Ustadz? Kita batasi atau kita selesaikan nih? Antusiasmenya cukup tinggi. Kita batasi 5 yang pertama mungkin ya. 5 pertama. Baik, Ustadz. Pertanyaan pertama, sepertinya ini dari Ikhwan. Kalau 2 istri dikumpulkan dalam satu rumah, apa boleh, Ustadz? Tafadhal Mas Kuros. Ya, pada asalnya tidak boleh. Ya, setiap istri itu memiliki hak tersendiri daripada istri yang lain. Ya, apalagi hal ini bisa menimbulkan apa? Menimbulkan peperangan ya. Untuk bisa bayangkan apa yang bakal terjadi kalau kemudian disatukan dalam satu rumah. Baik, sehingga maksudnya adalah bahwa hak seorang istri itu adalah yang tadi Ana sebutkan ya, ada 3 hak diantaranya tempat tinggal. Maka kalau kemudian ada istri yang kedua, maka rumah yang lain lagi. Walaupun sebagian ulama membolehkan jika mereka saling ridho. Ya, para ulama sebagian membolehkan jika mereka saling ridho. Ya, akan tetapi hukum asalnya adalah setiap istri mendapatkan tempat tinggal masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari saudari kita, Dila Satya. Izin bertanya, kalau membelanjakan kebutuhan sekunder atau tersier untuk istri, apakah tetap lebih utama daripada bersedekah untuk orang lain yang lebih membutuhkan, Ustadz? Ya, hal ini kembali kepada fiqhul mufadalah bainal a'mal yang tadi kita sebutkan. Ya, fikih prioritas ketika seseorang itu beramal. Di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama adalah melihat kebutuhan orang lain. Kalau kiranya ya, istri kita sudah cukup, keluarga kita sudah cukup, ya, apalagi di sini disebutkan kebutuhan yang bukan kebutuhan yang primer, ya, malah kita melihat ada tetangga kita ya, atau saudara kita yang sangat membutuhkan. Maka dalam hal ini, ya, kita memberikan kepada orang yang lebih butuh. Ya, apalagi kebutuhan tersebut yang orang lain ini adalah kebutuhan primer. Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk sekolah, kebutuhan untuk kesehatan. Ya, maka kita berikan kepada mereka. Dan juga hadis yang tadi disebutkan, ya, ketika seseorang itu berinfak dinar yang diberikan kepada istrinya, itu bukan berarti maksudnya adalah sedekah yang bukan wajib. Ya. Bahkan sedekah yang wajib pun itu termasuk dari sedekah yang paling afdal. Paham antum ya? Jadi jangan dipahami di hadis yang tadi kita bahas bahwa itu hanya kalau sedekah tersebut sedekah yang sunnah, bukan yang wajib. Bahkan yang wajib pun demikian, yang memiliki pahala yang besar. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, aku meyakini bahwa kasbul halal, seorang lelaki yang mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, aku meyakini bahwa itu termasuk jihad fisabilillah. Untuk bayangkan. Sehingga ya, itu dilihat dari kebutuhan orang tersebut. Kalau kemudian orang yang lebih membutuhkan, maka kita berikan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Eka Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, ketika suami memerintahkan suatu perbuatan yang mubah, namun istri merasa terzolimi ketika mengerjakan perintah suaminya, bagaimana sebagai suami mengatasi permasalahan tersebut?
dan mengkomunikasikannya dengan istri. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ya akhi, sumber permasalahan yang ditanyakan ya, si suami memerintahkan sesuatu, kemudian istrinya merasa terzalimi, atau misalnya istri minta sesuatu kepada suami, kemudian suaminya merasa, ini semua biasanya terjadi karena sifat ego yang ada di dalam diri suami atau diri si istri. Ini biasanya demikian. Baik. Terkadang ya akhi, kalau si istri ini dia merasa terzalimi, terkadang suami yang harus mengalah. Baik. Terkadang sebaliknya. Mungkin ada sikap-sikap yang lain yang si istri harus mengalah. Jadi terkadang dalam hal-hal seperti ini, kita nggak bisa ngasih satu kaidah yang bisa menyelesaikan permasalahan. Intinya, jangan terlalu ngotot sama istri dan jangan terlalu ngotot sama suami. Kalau kemudian antum memerintahkan satu perintah yang mubah, yang maksudnya mudah-mudah saja, yang kalau nggak dilakukan juga nggak terlalu memberikan mudarat kepada antum, ya kita tarik ulur. Mungkin antum biarkan dulu. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi, antum bicarakan lagi mungkin. Pelan-pelan dikasih tahu. Intinya, terkadang satu permasalahan itu tidak bisa diselesaikan pada 1 hari atau 2 hari. Terkadang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu, atau 1 bulan, atau 2 bulan. Itu pun terkadang cara memecahkan masalahnya adalah dengan sikap kita yang berubah. Kita harus berubah dulu selama 1 minggu. Jadi, suami yang ideal baru mungkin istri kita bakal berubah. Sehingga maksudnya adalah hal-hal seperti ini ya dilihat ya hal mubahnya ini seperti apa. Kalau hal mubahnya itu maksudnya adalah mubah yang kemudian tidak memberikan mudarat kepada suami, ya kalau tidak dikerjakan oleh istri, ya coba ditarik ulur. Ya. Dibiarkan dulu sekarang sambil dinasehati sedikit demi sedikit. Kemudian kalau juga merasa terzalimi, ya maka dijelaskan kenapa dia meminta hal ini. Ya sehingga perlu dikomunikasikan, perlu dinasehati, ya, baik laki-laki atau perempuan, baik suami atau istri, dan yang terpenting adalah jauhkan ego yang ada di hati. Ya. Jangan sampai kita ikuti langkah-langkah setan, ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Semoga mencerahkan ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan keempat, pertanyaan titipan. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz, saya beberapa bulan ini sedang futur. Namun tiba-tiba Allah memberikan saya nikmat yang banyak. Apakah ini istidraj? Akan tetapi saya juga mendapatkan musibah, akan tetapi sedikit. Tafadhal, Ustadz. Baik. Ya, akhi. Sepertinya putus-putus ya Ustadz ya. Iya, kayaknya putus. Halo. Halo Ustadz, barusan putus Ustadz, suaranya mungkin bisa diulangi untuk tanggapannya. Baik. Anda katakan bahwa keadaan finansial seseorang itu tidak bisa menjadi tolak ukur apakah dia dalam keadaan baik atau tidak baik. Terkadang orang yang dapat kenikmatan banyak, ya, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dia adalah orang yang baik. Terkadang dia mendapatkan kenikmatan oleh Allah dan dia adalah orang yang paling buruk. Terkadang ada orang miskin, dia nggak punya harta sama sekali dan dia adalah orang yang soleh, orang yang sering bersyukur kepada Allah, dekat dengan Allah. Terkadang ada juga orang yang miskin, nggak punya harta sama sekali dan dia adalah orang yang sangat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita nggak bisa menjadikan tolak ukur harta yang kita dapatkan atau harta yang kita tidak dapatkan. Yang jadi tolak ukur adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Itu yang kemudian menjadi concern kita, yang menjadi selalu apa yang kita pikirkan, apa yang kita bahas itu. Ya, jadi perhatikan sekarang kita dekat sama Allah atau tidak. Kalau kita tidak dekat sama Allah, kemudian kita punya harta, maka itu jelas. Ya, itu bukan karena kita soleh kemudian dapat harta. Ya, wallahu a'lam, bisa jadi itu istidraj. Kita nggak tahu.
Bisa jadi itu istidraj. Dan istidraj adalah ketika kita dapat harta, kemudian kita nggak sadar. Ya, nggak sadar. Terus kita lanjut di maksiat tersebut. Ya, kita menikmati harta tersebut, kita menikmati kesehatan kita menikmati kenikmatan yang Allah berikan, tapi di atas kemaksiatan. Dan kita nyaman dengan itu istidraj. Ya. Tapi kalau kemudian seseorang tahu bahwa dia sekarang misalnya futur, ya, kemudian dia suka berdosa dan lain sebagainya, kemudian dia kembali kepada Allah, dia berusaha untuk bertaubat, dia berusaha untuk menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah, ya, dipakai buat yang halal, nggak dipakai buat yang haram, bahkan dipakai untuk sesuatu yang sunnah, dipakai untuk bersedekah dan lain sebagainya, maka insya Allah dia di atas kebaikan. Ya, insya Allah keadaan seperti ini semoga dia di atas kebaikan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kajian kali ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi teman-teman yang beraliran feminis yang menganggap bahwa berdiam di rumah, melayani suami itu adalah pekerjaan rendahan? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Tinggal di rumah, nggak keluar rumah, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, tidak sering keluar di rumah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beragama Islam, rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi panutan hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka adalah panutan kita dalam menjalani agama ini. Sehingga kita harus punya prinsip yang kuat. Dan prinsip kita ini harus berlandaskan dengan dalil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita kaum muslimat, Allah mengatakan dari atas langit yang ketujuh, Allah mengatakan kepada seluruh wanita kaum muslimat, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, berdiam dirilah kalian di rumah kalian. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, dan jangan kalian keluar ya bertabarruj sebagaimana bertabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Baik. Sehingga ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini kebiasaannya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Oleh karena itu, ya, Ummu Atiyah ketika bercerita tentang salat Id, ya, bahwa Nabi SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk menghadiri di lapangan salat Id, yang diadakan salat Id. Bahkan wanita-wanita perawan pun diperintahkan oleh Rasul untuk keluar. Antum perhatikan ya konteks hadis ini. Bagaimana si sahabiyah ini, seorang sahabat dari kalangan wanita ini mengatakan bahkan perawan-perawan ya, itu diperintahkan untuk keluar. Apa maksudnya? Karena ini bukan sesuatu yang lumrah di zaman Nabi. Bahwa ada perawan yang belum nikah itu keluar rumah, ini bukan sesuatu yang lumrah. Sehingga sahabat ini mengatakan bahkan perawan wanita juga diajak keluar oleh Rasul. Berarti kebiasaan mereka adalah di rumah. Oleh karena itu kita zaman sekarang kalau baca hadis itu kadang kita bingung, ya kan? Ini kenapa disuruh keluar, ya kan? Emang zaman sekarang semua orang di luar, kan gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ya. Baik. Kemudian ada hadis. Ya. Ada hadis. Nabi SAW bersabda, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Sesungguhnya kalau wanita itu keluar rumah, maka syaitan akan menghiasinya. Syaitan akan menghiasinya. Sehingga hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa wanita itu bukan hanya diperintahkan untuk menutup aurat, ya. Tapi dia juga diperintahkan untuk tidak sering-sering tampil. Dan ini satu hal yang perlu difahami oleh kaum muslimat. Banyak di antara mereka yang memahami bahwa sikap wanita muslimah adalah memakai hijab yang sempurna. Kalau dia sudah pakai hijab, udah, boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Boleh keluar, boleh jalan-jalan, boleh selfie,
kadang dia bikin vlog, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya akhi, tipikal wanita itu dia nggak tampil. Paham ya? Jadi walaupun sudah pakai cadar, sudah tertutup semua, ya, dia tipikalnya itu tidak tampil. Itu yang diajarkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu warḍahum. Bahkan Nabi yang mengatakan, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Kalau wanita itu keluar rumah, dia akan dikerumuni oleh setan, kemudian dihiasi oleh setan. Ya, sehingga itu tidak benar, ya, bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan rendahan. Sebaliknya, ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Wallahi ikhwan, yang paling mulia, wanita, wallahi perempuan itu dimuliakan ketika dia di rumah. Perempuan itu dimuliakan ketika dia di rumah. Nanti bisa bayangkan perempuan harus kerja, misalnya naik angkutan umum, ya, ketemu ini, ketemu. Ya akhi, itu adalah tipikal laki-laki, bahwa laki-laki itu keluar rumah. Sebaliknya, perempuan yang ada di dalam rumah. Akan tapi hal ini bukan berarti kemudian secara mutlak wanita itu nggak boleh kerja, nggak boleh keluar. Tidak. Kalau memang ada kebutuhan, dibolehkan. Kalau memang ada kebutuhan, dia keluar, dibolehkan. Perempuan boleh pergi ke pasar, dia beli barang untuk di rumahnya, beli makanan untuk di rumahnya, nggak masalah. Ya. Dan bekerja pun demikian. Pada asalnya tidak bekerja. Pada asalnya yang bekerja adalah laki-laki. Tapi kalau kemudian, ya, secara finansial dibutuhkan wanita ini bekerja, maka dia dibolehkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Islam. Tetap menutup aurat, kemudian nggak boleh ikhtilat, campur baur sama laki-laki, nggak boleh bersentuhan sama laki-laki, ya, nggak boleh khalwat, berduaan sama laki-laki. Al-muhim, syarat-syarat dan ketentuannya tetap berlaku. Mungkin ini yang bisa dijelaskan, semoga sedikit banyak mencerahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz. Sepertinya memang benar yang disampaikan Aldo sebelumnya ya, bahwa memang untuk pembahasan tema ini satu pertemuan tidak cukup Ustadz. Jadi kalau tadi dibahas 11 hadis, sepertinya harus 11 pertemuan. Tapi Ustadz, sebelum kita akhiri, mungkin ada simpulan atau closing statement yang bisa disampaikan Ustadz? Ya, terakhir ya, saya ingin sampaikan bahwa di antara hal penting juga, ya, sebagai nasihat untuk keluarga, khususnya suami dan istri, adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya kelemah lembutan jika diletakkan pada sesuatu, maka kelemah lembutan itu akan menjadikannya indah. Wama yunza'u an syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan itu ditarik, dicabut dari suatu hal, maka pasti hal tersebut menjadi buruk dan tidak enak untuk dilihat. Sehingga jadikanlah, ya, keseharian kita dengan keluarga kita, keseharian kita dengan suami kita, keseharian kita dengan istri kita dilandasi dengan kelemah lembutan. Karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa kelemah lembutan itu akan menjadikan suatu perkara menjadi indah dan enak dilihat. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 sesi kajian hari ini. Kami ucapkan permohonan maaf kepada para penanya yang belum terjawab pertanyaannya. Mungkin bisa kita catat untuk nanti kita tanyakan via Japri kepada Ustadz Hamdi, atau nanti akan ditanyakan pada sesi berikutnya. Selanjutnya ada informasi penting yang tadi disampaikan melalui kolom chat box oleh panitia ATI 2006 Mengaji. Khususnya di sini kami highlight untuk yang baru gabung hari ini, mohon bisa mengisi survei untuk memudahkan dalam pendataan maupun informasi terkait kajian mendatang. Selanjutnya kami ucapkan jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga kita senantiasa diberi istiqomahan dalam menuntut ilmu, kemudian diberi kemudahan dalam memahami ilmu yang disampaikan, dan terakhir diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan ilmu yang sudah kita miliki. Demikian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.